Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan pendengar sekalian yang saya hormati, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana pernyataan Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu, yaitu sebelum Islam, yaitu kepada nabi-nabi yang terdahulu. Baiklah, di dalam kesempatan yang berbahagia hari ini, kita mencoba mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus banyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa yang kita lakukan selama ini, dalam setahun ini, mungkin banyak, ada dosa besar, ada dosa kecil. Maka itu harus kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kita harus meningkatkan ibadah. Memperbanyak ibadah kita. Apa saja ibadah yang akan kita lakukan, kita persiapkan dalam rangka menghadapi, memasuki, dan melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian kita harus menahan diri dari segala tindakan-tindakan yang negatif. Yang biasanya pemarah, itu sudah tidak pemarah lagi. Paling tidak dikurangi pemarahnya. Dan tentu saja tindakan-tindakan yang lain, misalnya yang diperbuat oleh lisan, oleh mulut, mencaci maki, ghibah, dan sebagainya yang menyakitkan hati orang lain. Baik hati orang lain yang bukan Islam, apalagi hati orang Islam. Kemudian Rasulullah biasanya sebelum memasuki bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban, diterangkan oleh Aisyah istri Nabi bahwa Nabi berpuasa sangat banyak di bulan Sya'ban itu. Selanjutnya latihan puasa ini juga perlu bagi anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita yang masih kecil. Katakanlah biasanya kalau dulu orang-orang tua kita mengajari puasa anak-anak kita itu sedikit-sedikit. Ada namanya puasa setengah hari, ada puasa 3/4 hari, ada puasa sampai zuhur, ada asar. Nah selanjutnya, di zaman Rasulullah SAW anak-anak disuruh berpuasa. Kalau dia merasa lapar, biasanya itu dibuatkan mainan. Permainan agar anak-anak itu asik dengan permainannya.
dan lupa dengan lapar yang dirasakannya. Pola makan ini juga diatur. Sebab banyak orang yang kena penyakit itu karena pola makan yang salah. Kebanyakan yang manis, kebanyakan yang asin, kebanyakan yang dingin, atau kebanyakan jumlahnya. Itu sudah diatur. Dan nanti insya Allah pada bulan Ramadan itu otomatis pola makan kita itu akan teratur sudah. Waktu sahur, nanti sesudah masuk waktu subuh, imsak, kita sudah tidak makan lagi sampai waktu tenggelam matahari di waktu maghrib. Biasanya orang yang berpuasa itu kadang-kadang pola tidurnya yang terlalu banyak. Apalagi dia mengartikan tidur itu merupakan ibadah. Itu kalau tidur karena tadi malam sudah semalaman berzikir, berdoa, membaca ayat Al-Quran. Bukan mulai maghrib tidur terus, siang tidur terus. Bukan seperti itu. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran firman Allah. Kitab suci Al-Quran ini tidak sedikit manfaatnya. Selain ilmu yang terdapat di dalamnya, maka tentu saja bacaan Al-Quran ini mengandung pahala yang banyak. Katakanlah satu huruf saja dari Al-Quran itu. Satu huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan itu 10 pahalanya. Bayangkan kalau dia mengatakan alif lam mim atau alif lam ro. Alifnya 10, lamnya 10, mimnya atau ro-nya 10. Bayangkan kalau dia membaca surah Al-Quran saja, surah Al-Fatihah saja dalam Al-Quran. Sudah berapa huruf yang terdapat di dalamnya. Dan itu bisa dibaca setiap saat. Seperti kita banyak berzikir, sambil jalan kita berzikir. Dengan suara yang lembut. Apalagi sekarang misalnya di masa-masa COVID-19, mulut itu ditutup. Kalau kita berzikir itu tidak kelihatan orang. Mulut kita itu komat-kamit. Tapi manfaat yang terdapat di dalamnya, Masya Allah. Sangat-sangat banyak sekali. Khususnya bagi orang-orang yang karena berhalangan secara hukum, secara syar'i, dia berhutang puasa karena hamil, karena menyusui, karena sakit dan sebagainya. Itu pun harus dibayar dulu. Nah, kemudian dalam berpuasa itu tentu kita harus menjaga kondisi kesehatan. Artinya berapa jumlah makan yang kita makan, berapa air yang harus kita minum, berapa vitamin yang harus kita konsumsi dan sebagainya. Saya kira vitamin itu banyak sekali dari berbagai macam. Ada yang dari binatang, ikan misalnya, dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita harus memantapkan niat dan merenungkan tujuan daripada puasa Ramadan itu sendiri. Ya, kita harus berniat. Boleh saja kita berniat sesudah buka puasa, kita berniat untuk puasa esoknya. Atau biasa juga sesudah sholat isya, sholat tarawih, kita berniat. Dan kita harus tahu tujuan daripada berpuasa itu sendiri. Perencanaan di dalam menghadapi bulan Ramadan ini, khususnya di bulan Ramadan,
kita harus membuat rencana lahir batin. Banyak berdoa, kapan membaca Quran, dan sebagainya. Agar puasa kita itu diterima. Sebagaimana pernyataan-pernyataan kita sebelum Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kami memohon barokah dari Allah pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan mohon supaya kita sampai ke Ramadan bulan berikutnya. Bayangkan hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah. Banyak orang-orang yang tidak sempat menemui Ramadan tahun ini karena sakit, berbagai macam penyakit, kemudian meninggal dunia. Begitu juga sholat malam. Nah, sholat malam ini juga perlu menjadi perhatian kita. Kita membuatlah perbandingan. Kan di acara televisi itu biasanya kalau habis Isya itu macam-macam itu sudah acaranya. Menyanyi dan seterusnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ada sebagian orang yang menyambut bulan puasa ini dengan katakanlah takut-takut, ketar-ketir, takut tidak makan, takut lapar dan sebagainya. Padahal puasa itu harus kita terima dengan gembira. Kenapa? Karena di sana Allah mengampuni segala dosa, menerima segala amal ibadah kita dan sebagainya. Dan tentu jangan lupa juga kita menjelang Ramadan ini kita saling bermaaf-maafan. Terutama kepada orang tua, kepada keluarga, kepada handai tolan. Dengan harapan tentunya kita ingin melaksanakan perintah Allah, berzikir kepada Allah agar bisa masuk ke dalam surga. Itu boleh saja. Walaupun tujuannya adalah ikhlas karena Allah. Sebab surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu luasnya seluas langit dan bumi. Sebagaimana pernyataan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah sudah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan mengatakan, wah nanti kalau saya masuk surga semua, tidak sedang surganya. Manusia hidup ini hanya di atas bumi. Artinya semuanya masuk ke dalam surga. Itu surga masih lapang. Masih longgar. Jadi jangan beranggapan kalau kita masuk ke dalam surga semua nanti surganya sesak. Tidak seperti itu. Nah, hal-hal yang itulah yang barangkali perlu kita perhatikan menjelang bulan Ramadan atau berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, khususnya amal di bulan Ramadan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bimbingan, taufik, hidayah, barokahnya kepada kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.